Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Saputri dengan NPM C1A 021091 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset MBKM saya dengan judul Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2018 hingga 2021. Masalah pengangguran adalah masalah yang sangat serius, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Namun, bukan hanya dipengaruhi itu saja, tentunya masalah pengangguran ini dipengaruhi beberapa hal seperti upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan kondisi sosial politik di dalam negeri yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Sumatera, dan ini menjadikan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kepulauan Riau ini menjadi masalah yang serius untuk diteliti. Inilah menjadi alasan peneliti memilih tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen. Nah, pada penelitian ini, kalau berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2022, 2019 hingga 2022 yaitu di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah, Kepulauan Riau ini sangat jauh berbeda, mencapai 4,64% bedanya. Nah, melihat dari angka tersebut, berarti Kepulauan Riau ini mempunyai masalah yang serius terkait dengan pengangguran. Banyak hal yang dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat pengangguran. Pada penelitian ini hanya mengambil 3 variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, variabel tersebut ada upah minimum, indeks pembangunan, dan jumlah penduduk. Selanjutnya ada tabel 1, jumlah upah minimum, IPM, dan jumlah penduduk. Nah, dari tabel 1 tersebut saya hanya menampilkan di tahun 2022 saja, karena untuk menerangkan keadaan upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk pada tahun terakhir penelitian ini. Dan untuk saya jadikan acuan menjelaskan permasalahan pada penelitian ini. Nah, menurut teori pertumbuhan baru, menekankan bahwa pemerintah itu mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan human capital dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia yang nantinya akan berdampak penurunan tingkat pengangguran. Nah, hal ini kan mengartikan bahwa IPM itu berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Sementara itu, jika dilihat dari tabel tersebut, Kepulauan Riau ini menjadi provinsi dengan tingkat IPM tertinggi di Pulau Sumatera, namun menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi juga. Nah, keadaan ini kan berbanding terbalik dengan teori pertumbuhan baru, dan keadaan ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian dari Mahoji dan Nurskasana pada tahun 2019 menemukan bahwa IPM itu berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada penelitian Arstik dan Swekabjo 2020 itu juga menemukan bahwa IPM itu berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2018 hingga 2021. Tinjauan literatur, pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang masuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Itu menurut Diesel Paul Tadaro. Selanjutnya, upah minimum menurut neoklasik itu peningkatan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar, yaitu tingkat upah yang seharusnya terjadi tanpa intervensi dapat menyebabkan pengangguran. Selanjutnya ada IPM menurut teori pertumbuhan baru itu menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia itu melalui pembangunan modal manusia, human capital, yang tercermin dalam tingkat pendidikan, kesehatan,
dapat meningkatkan produktivitas manusia, sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Menurut teori Malthus, itu pertumbuhan penduduk itu dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan persediaan makanan. Selanjutnya ada metode penelitian. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Jenis data yang saya gunakan itu data panel, penggabungan data cross section dan tim series dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau pada 2018 hingga 2022. Untuk alat analisisnya itu EVIUS 12. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk pemilihan model dari uji Chow dan uji Hassman, maka model terbaik dalam penelitian ini FEM atau Fick Effect Model, dan lolos uji multikolinearitas dan heteroskedasitas dengan hasil F, variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial untuk X1-nya itu berpengaruh positif signifikan, untuk X2-nya itu berpengaruh negatif signifikan, sedangkan X3-nya tidak berpengaruh signifikan. Untuk pembahasan pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran, berdasarkan hasil penelitian ini, variabel upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil ini sesuai dengan teori neoklasik yang digunakan dalam penelitian ini. Teori neoklasik menyatakan jika upah naik maka pengangguran juga akan meningkat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Panjawa pada tahun 2014, Melania pada tahun 2021, Mahendra 2014, Sylvia 2024 menyatakan bahwa upah minimum itu berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya itu ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel IPM ini berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang digunakan dalam penelitian ini. Teori pertumbuhan baru menyatakan bahwa ketika IPM naik maka pengangguran akan menurun. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Septriani pada tahun 2003 yang menyatakan IPM itu berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya itu ada pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran. Nah, variabel hasil penelitian ini, variabel jumlah penduduk itu berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Hasil ini berbanding terbalik dengan teori Malthus yang digunakan dalam penelitian ini. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widintari pada tahun 2024, Muminin pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk itu berpengaruh negatif, tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya itu ada terakhir kesimpulan. Kesimpulannya itu variabel upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan secara parsial atau individu itu variabel upah minimumnya itu memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, sedangkan IPM-nya itu berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, tetapi jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.